Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Semoga kita yang berhadir pada hari ini termasuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya Allah. Yang sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Muslimah yang terhormat keluarga ini beserta seluruh jajaran yang berhadir pada sore hari ini. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati boleh selaku wasilah yang menghubungin dari beberapa minggu yang lalu untuk mengingatkan jadwal ta'lim pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim lagi. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan pada umur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, para jamaah yang semuanya selalu mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar ibu semuanya? Saya sejak ada kamera ini ditayangkan, saya agak was-was ini taklimnya harus tegang atau rileks. Biasanya kalau udah ada kamera agak-agak serius kita jadinya. Ya. Santai aja Bu ya, biasa saja. Dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Terima kasih Ibu Rasulun ya. Judulnya itu bisa saya di-share sama Bu Erlin, yaitu fungsi masjid. Awalnya fikih masjid Ibu ya. Kalau fikih masjid terlalu luas ya, nanti kita persempit saja. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Masjid Quba. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah pas hari Jumat, mau melaksanakan ibadah sholat Jumat, cuma belum ada bangunannya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat bersama-sama untuk membangun masjid. Itulah masjid yang pertama yang tercatat di dalam sejarah Islam. Namanya Masjid Quba.
Allah berikanlah ini di dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'alat taqwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Dan masjid itu yang pertama itu Masjid Quba dibangun atas dasar takwa. Jadi dengan demikian masjid yang dibangun oleh Rasulullah dan juga dibangun oleh umat Islam dimanapun berada dasarnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masjid bukan untuk gagah-gagahan. Membangun masjid bukan untuk dikatakan wah hebat tuh masjid, bukan. Membangun masjid bukan supaya tenar, kalau bahasa sekarang apa? Viral ya. Nah, viral. Ada masjid ini, masjid lain dan lain sebagainya. Tapi bangunlah masjid itu atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Belum ada. Jadi masjid yang tertua itu, ini kan kita kalau Masjid Quba itu adanya adalah di dekat kota Madinah sebelum sampai. Sementara masjid yang tertua Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Masjidil Haram jangan kita bayangkan seperti masjid yang sekarang kalau kita umroh, kalau kita haji yang luar biasa. Tapi Masjidil Haram ini disebut itu adalah Baitullah. Jadi belum ada masjid yang dikelilingi itu belum ada, masih berbentuk Baitullah. Makanya nama Baitullah itu Ka'bah itu macam-macam. Disebut juga Ka'bah, disebut juga dengan Baitullah, disebut juga dengan Masjidil Haram, disebut juga dengan Baitul Atiq. Atiq artinya rumah yang tua. Kalau kita nyebutnya antik. Nah, lama-lama antik, antikun. Kalau kita antik. Makanya kalau ada barang yang udah tua itu disebut barang antik. Barang antik mahal atau murah? Mahal. Kalau ada orang yang udah tua disebut mahal gitu ya. Ya, jadi nenek-nenek mahal gitu ya. Jadi inilah masjid yang dibangun, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita bagaimana caranya masjid yang sudah terbangun itu bisa dimakmurkan, dan siapa saja yang memakmurkan masjid. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukadimah dulu sebelum kita masuk kepada fungsi masjidnya. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi ada 5 ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 ini ada 5 syarat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin memakmurkan masjidnya ini. Lengkapilah 5 ini. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu pertama jelas adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid. Apa kita harus mengajak orang yang beragama di luar Islam, agama Hindu, agama Katolik, Protestan, Konghucu dan lain sebagainya, tolong dong masjid kami sepi amat, ntar maghrib datang ya? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Maka yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka di sini kan tidak ada dikhususkannya bahwa yang datang ke masjid itu khusus laki-laki. Ayat ini umum sifatnya. Oh Pak Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan bahwa wanita itu yang utamanya sholat di rumah. Betul. Tapi adakah hadis atau ayat yang melarang wanita datang ke masjid? Ya.
Jadi itu umum sifatnya. Kenapa lebih utama di masjid, di rumah daripada di masjid? Jika ada sesuatu yang membuat wanita itu pertama ada penyebabnya, tidak aman, betul nggak? Ada begal, ada orang yang suka jahilin, berbahaya binatang buas, kemudian takut ada fitnah, apalagi Bu, jalanan gelap khawatir membahayakan. Kalau kalian lihat di Villa Anggrek ini ada nggak begal Bu? Besok saya sholat subuh, jangan ada begal. Nggak ada kan? Nggak ada yang begal kita di sini ya tuh. Yang kedua, jangan sholat subuh, gelap banget. Nggak ada. Penerangan ada kan? Ada. Cahaya lampu ada. Apalagi yang menghalang kita? Ada fitnah. Ya. Kecuali dia berangkat sendiri, pulangnya berdua sama laki-laki yang lain. Nah itu bahaya itu kalau gitu. Kan selama ini berangkatnya sendiri, berduanya sama perempuan, terhindar dari fitnah. Jadi secara umum ayat ini memerintahkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua, muda, bahkan anak-anak. Jadi siapa saja diminta untuk memakmurkan masjid ini. Selama yang pertama syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada tanda tanya besar kita ya. Remaja kemana ya? Betul ya? Remaja kemana? Masjid sepi, remaja pada kemana? Nah, nanti itu mungkin nanti kajiannya agak beda lah itu ya. Jadi syarat yang pertama yang diminta oleh Allah iman dulu. Man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman inilah sebagai motornya Bu, sebagai penggerak kita taat tunduk patuh kepada Allah karena ada iman di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ibu kenapa datang ngaji hari ini? Jawabannya karena ada iman. Karena ada iman. Tapi iman itu kan kadang naik, kadang turun. Kadang lagi bagus-bagusnya nih, lancar itu iman, masya Allah. Ini kalau iman lagi bagus-bagusnya ini Bu, ya tahajud, puas tidak pernah tinggal, duha tidak pernah tinggal, baca Quran tidak pernah tinggal, sholat sunnah dikerjakan. Yang wajib apalagi yang sunnah aja dikerjakan, yang wajib beres. Ini lagi bagus-bagusnya iman. Kadang-kadang ada iman itu turun. Betul nggak Bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngaji nggak? Tahu nih badan agak berontak. Ya, agak-agak berontak nih. Tahu kenapa ya? Terus ngaji nggak? Luan aja dah. Ntar nyusul. Ntar apa Bu? Ibu percaya nggak sama jamaah yang ngomong tentang nyusul? Percaya? Benar-benar nyusul nggak ya? Nah, ya. Itu kadang begitu. Tapi di sini nggak ada gitu ya. Nggak ada berapa orang. Nah, itu karena begitu kondisi iman kita Bu. Padahal Allah ya Rabbi maunya melingkar ada. Melingkar mana? Tempat tidur. Maunya udah kita habis sholat ingin hati-hati baca Al-Quran, baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru subhanallah zikir berzikir tiba-tiba tentang bunyi dah HP tentang awalnya ngangkat telepon, ngangkat buka WA. Biasanya kalau udah WA selesai dibaca keterusan nggak? Apa yang dibuka? Nah ngaku lagi. Udah. Bahkan jadi ini, kalau keterusan akhirnya buka TikTok, buka IG, buka apa macam-macam, baca Qurannya lupa, baca Qurannya lupa. Kalau udah begitu, jadi nggak baca Qurannya? Ya. Makanya kita jagalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kemari dengan dorongan iman, kita ingin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amana billahi. Yang kedua, Allah kasih syarat. Apa itu? Wal yaumil akhir. Luar biasa kalau ada ayat
menyebutkan iman pada Allah dan hari akhir. Begitu juga ada hadis yang menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Tidak disebutkan rukun iman yang kedua, iman pada malaikat. Tidak disebutkan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Tidak disebutkan rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul. Tidak disebutkan rukun iman yang kelima, iman kepada rukun iman yang keenam, qadar. Tapi yang disebutkan adalah rukun iman pertama dan kelima, iman kepada Allah dan hari kemudian. Contohkan ada hadis yang begini: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Nah, di situ kan cuma dua disebut rukun imannya. Apa tuh? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Ini menunjukkan bahwa segala aktivitas kita yang ada di dunia ini itu dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Nah, termasuklah kedatangan kita di masjid, melangkahkan kaki di masjid. Jangan ibu sangka itu nggak ada perhitungannya, ada perhitungannya. Maka Allah katakan orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Kenapa ada rasa iman pada hari kiamat? Supaya ini menjadi motivasi bagi kita. Kita itu bersungguh-sungguh, kita itu memiliki rasa optimis dan semangat fastabiqul khairat untuk selalu mengisi hidup ini di dalam kebaikan. Karena kita yakin semua yang kita lakukan akan mendapat balasan pada hari kiamat nanti. Luar biasa nih ayat, cuma dua disebutnya. Ya, maka dia disebutnya yaitu beriman pada Allah dan hari kemudian. Menunjukkan bahwa ibu datang ke masjid, memakmurkan masjid itu nanti ada balasannya pada hari kiamat. Begitu juga kita mengeluarkan infak sedekah kita untuk masjid, itu ada perhitungannya pada hari kiamat. Mengajar anak-anak di masjid itu ada perhitungannya pada hari kiamat. Menyisihkan hartanya untuk Jumat berkah contohnya itu juga ada perhitungannya pada hari kiamat. Semua aktivitas yang kita laksanakan di rumah Allah ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan lagi taklim, ngantuk, tidur, ada nggak ditanya pada hari kiamat? Pertanyaannya kira-kira bagaimana? Hah? Dapat pahala nggak? Dapat. Bayangin aja, tidurnya orang yang lagi menuntut ilmu yang datang ke masjid taklim dihitung dapat pahala dari Allah Subhanahu. Kalau gitu ibu gajinya mau tidur atau mau melek? Kirain karena dapat pahala, udah kalau itu tidur aja lah besar. Nah ini yang kedua bu, ya. Kemudian yang ketiga wa aqamas shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Ketika kita mempersiapkan diri dari rumah, berangkatlah kita ke masjid, berwudu kita, mensucikan diri kita, kita ayunkan kaki kita menuju masjid itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang tidak sholat itu yang bisa memakmurkan masjid. Ada nggak orang mohon maaf diajak ke masjid kayaknya alergi dia, kayak alergi minum obat, ada nggak? Ada. Alergi, ayo ke masjid ya, ada ini. Tahu, tiba-tiba pusing kepala. Mereka yang tidak terbiasa wa aqamas shalah ketika diajak ke masjid itu berat langkahnya. Tapi bagi mereka yang sudah biasa sholat di masjid ke masjid itu walaupun jauh tidak akan terasa berat melangkahkan kakinya. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid itu, tapi udah duluan sampai bu. Ada orang rumahnya jauh dari masjid tapi duluan nyampe ke masjid. Ada rumah orangnya jauh dari masjid tapi duluan nyampe taklim ke masjid. Yang rumahnya dekat masjid belakangan nyampe-nya. Di tempat saya di Kayu Beringin ada begitu. Tapi di sini nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Tadi alhamdulillah. Tadi saya nyampe, masya Allah udah penuh. Ya, udah penuh jalanan maksudnya. Ya.
Atau saya kecepatan, bukan ibu yang kelamaan, saya yang kecepatan. Karena kan waktu asar kadang 3:30, belum lagi ibu sholatnya, belum lagi rapi-rapinya, belum lagi beres-beresnya, belum lagi dikit lah dipoles-poles lagi dikit ya bu ya, supaya kelihatan seger ngajinya, kan begitu ya. Nah itu udah butuh, belum lagi milih bajunya, kan begitu. Untung ini ngaji, ibu cuma persiapannya 15-20 menit, coba kondangan ya, sampai suaminya bingung, apalagi sih mak, buruan apa, gak ada baju. Ah iya benar gak ada baju, iya gak ada baju. Sama suaminya buka dulu semua. Ini apa namanya? Maksudnya baju yang baru. Kalau yang lama khawatir katanya itu baju nggak ganti-ganti katanya. Ya. Nah, jadi ada sahabat begitu suatu ketika katanya ada keinginan untuk pindah ke masjid, untuk pindah rumah dekat masjid. Keinginan itu disampaikan, ada nggak yang jual tanah dekat masjid? Kenapa? Rasanya saya jauh banget jalan. Coba rumah saya dekat masjid, pasti saya tidak terasa capek dan bisa tepat waktu. Dengar Rasulullah, kemudian dipanggil, benar kamu mau pindah? Iya ya Rasulullah, saya rasakan jauh perjalanan saya. Kata Rasulullah, jangan. Tetaplah kamu di rumahmu yang sekarang ini. Karena setiap langkah yang diayunkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, apakah ada jaminan orang yang rumahnya dekat masjid selalu ke masjid? Saya ulangi, apa? Ya, ini direkam nggak ini? Oh. Apakah ada jaminan orang yang bertetangga dengan masjid, rumahnya dekat masjid, rajin ke masjid? Ibu yang ngomong ya. Saya cuma menanya, yang ngomong enggak ya. Ya. Makanya kan ada begini, buka perumahan baru, ambil. Kemudian tanya kalau bisa rumahnya dekat masjid ya. Tuh, ada begitu loh. Mencari perumahan yang posisi rumahnya dekat masjid. Emang kenapa? Supaya nanti saya gampang sholat, supaya saya rajin ke masjid. Sekali lagi, rajin atau tidaknya seorang ke masjid kembali kepada yang nomor satu tadi. Apa bu? Iya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dempetan nama masjid udah as-sholat, gitu. Udah as-sholatu khairum minan naum. Masih ada. Nah, itu jadi tergantung apa bu? Iya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang pertama tadi apa bu? Kita ulang dikit. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhirat, yaumil akhir, hari kiamat. Yang ketiga, mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itulah orang yang bisa membangunkan masjid. Yang keempat, wa'atan zakat. Orang yang dapat memakmurkan masjid itulah orang yang di dalam dirinya itu ada semangat untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Karena nggak mungkin di masjid bisa terbangun tanpa ada dana, betul nggak bu ya? Tanpa ada biaya. Renovasi masjid, kubah belum jadi, ibu ngumpul satu RW, satu komplek, dipimpin sama Ustaz, angkat tangan bu, kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, turunkanlah kubah dari langit, turunkan. Enggak turun, tidak turun. Bagaimana caranya supaya kubahnya terpasang? Kumpulkan, iya, kumpulkan uang. Siapa yang mempunyai semangat untuk bisa mengumpulkan uang? Itulah orang wa'at zakat. Orang yang di dalam dirinya ada semangat untuk berzakat, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam komplek ini butuh orang kaya. Betul bu? Butuh orang yang memiliki semangat untuk berzakat, berinfak. Orang kaya yang memiliki semangat berinfak. Maka pada zaman Rasulullah itu kan luar biasa, ya. Kita umpamakan dalam zaman Rasulullah itu, ya, ada
kehidupan kita ada Rasulullah surat ada Abu Bakar, orang tua. Maka di komplek ini kita butuh orang tua yang sepuh. Itu Abu Bakarnya kita nasihatnya. Ya, kalau ada konflik Abu Bakarnya tampil. Kan gitu ya, ngademin, melerai itu Abu Bakar. Yang kedua yaitu adalah Umar bin Khattab, sahabat yang tegas. Kalau ada yang macam-macam, Umar yang tampil. Siapa sih yang berani sama Umar? Ya kan? Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa tuh? Orang kaya yang hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar mewakili orang tua, Umar bin Khattab mewakili orang yang tegas dalam menegakkan kebenaran. Utsman bin Affan mewakili yang namanya orang kaya. Yang berikutnya ada Khadijah. Siapa itu? Iya, istri Rasulullah, inilah ibu Khadijah. Amin. Ya, ini Khadijah ini ya. Nah, semangat untuk berkorbannya luar biasa untuk agama. Jangan sampai ini udah kedengaran sama bapak-bapak. Tadi apa ceramahnya selesai? Oh, tentang sahabat Rasul. Apa itu? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Khadijah. Kata suaminya, boleh nggak saya tambah Khadijah lagi? Repot kan ibu ya. Kemudian yang berikutnya ada pemudanya Ali bin Abi. Nah inilah dalam kehidupan kita memang harus ada unsur-unsur itu. Ada unsur orang tuanya, ada unsur yang tegas, ada unsur yaitu orang kayanya, ada unsur yang namanya para wanita-wanitanya. Kalau wanita-wanita udah tampil mah beres urusan semuanya. Betul nggak? Beres semuanya urusan itu, nggak ada yang coba masalah konsumsi. Yang rapi urusan konsumsi bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Bapak-bapak udah puyeng mikirin ini dari mana, ini dana. Wah itu beres kalau ibu-ibu. Ada aja jalan keluarnya itu. Nah itu Khadijahnya itu. Kan Rasulullah berdakwah butuh dana, lagi puyeng mikirin, Khadijah tampil. Khadijah tampil. Ada filosofi yang lain. Ini pemerintahnya, ini orang kayanya, ini ulamanya, ini yaitu para wanitanya, ini pemudanya. Nah begitu. Kalau orang kaya, orang ini pemerintah legalitasnya, masjid butuh legalitas. Ini statusnya apa sudah menjadi hibah atau masih tanah pasuk? Nah, urus deh, ya diurus. Nah kemana? Ke instansi yang terkait, ke Badan Pertanahan Nasional, kan itu minta bantuan DFI, Dewan Masjid Indonesia, ini pemerintah legalitasnya. Kalau udah turun legalitas dari pemerintah, udah kita nggak was-was, kita nggak khawatir. Kalau kenapa ada jempol? Karena orang dulu kalau tanda tangan pakai apa, Bu? Betul nggak? Ya, tanda tangan. Gua nggak bisa. Udah pakai jempol aja, udah ambil. Sah deh itu udah, ya. Nah, yang ini nih, ini lambang orang kaya, wah zakat tadi. Orang kaya datang ke masjid, lihat itu kenapa itu? Bocor Pak. Itu kenapa? Sama Pak. Kalau orang kaya nunjuk, ya udah besok dandani, pergi ke material sana, bilang nama saya, ntar saya yang bayar. Beres gak? Kalau orang kaya nunjuk, beres gak? Coba kita yang orang miskin nunjuk, beres gak? Beda gak? Ini jari telunjuk orang kaya sakti gak? Sakti. Kalau jari telunjuk orang miskin, bisa. Emang siapa ya? Nah makanya butuh orang kaya tuh dekati orang kaya yang cinta kepada masjid, hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Wah, atas zakahnya ini tidak kira-kira. Hartanya gak pernah habis, Bu. Hartanya kayak seperti mata air, terus keluar. Suatu ketika dia kepingin merasakan jadi orang miskin. Coba orang kaya berdoa ingin jadi orang miskin. Dijualnya korbannya.
kemudian tetap ada. Atau dibelinya kurma orang, dibelinya pohon kurma habis duitnya untuk membeli kurma. Itu kurma didiamin aja begitu. Ya, kenapa? Dia kepingin jadi orang miskin. Ternyata ada satu daerah yang kena wabah penyakit. Obatnya adalah kurma yang busuk yang udah lama. Nah dia punya kurma busuk. Ditawar dengan harga yang berlipat-lipat, gak jadi orang miskin. Kaya lagi. Itulah Abdurrahman bin Auf. Orang kaya kepingin miskin, enggak miskin-miskin. Kalau kita orang miskin kepingin kaya, enggak. Emang sebalik ilmu jadi. Ya Allah ya Allah. Tapi kita ya insya Allah rezeki kaya harta, kaya hati, kaya jiwa kan. Nah ini yang wa'ataz zakah kita butuh untuk memakmurkan masjid itu adalah wa'ataz zakah. Orang yang memiliki sifat dermawan yang tidak hitung-hitungan dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin ketika dia berbisnis dengan Allah, maka bisnisnya tidak akan pernah rugi. Maka ini harus kita yakinkan. Saya ingin berbisnis dengan Allah. Berbisnis lagi dengan Allah. Ketika kita infak sedekah, itu artinya kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbisnis dengan Allah, menjadikan Allah sebagai pemilik sahamnya, maka Allah akan tambah berlipat ganda dari apa yang dikeluarkannya. Kemudian yang kelima, walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu dia nggak ada rasa takutnya kecuali pada Allah. Ini dakwah. Orang yang datang ke masjid sholat itu dakwah. Ketika kita taklim ini adalah dakwah. TPQ adalah dakwah. Di dalam kita dakwah ada yang suka, ada yang tidak. Jangan sekali-kali kita takut kepada orang-orang yang menghalangi dakwah kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir-pikir kan kita nggak ada halangannya. Kalaupun ada, ya biasalah itu dalam kehidupan. Apa yang dialami oleh Rasulullah sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab, sebelum Abu Sofyan masuk Islam, Abu Sofyan, pokoknya segala macam Abu, ya segala macam. Nah itu yang menghalanginya. Kurang apa tantangan yang dialami oleh Rasulullah dalam memakmurkan masjid, dalam berdakwahnya? Luar biasa. Abu Jahal menghalanginya, difitnah Abu Jahal di Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy. Dikatakanlah Rasulullah tukang sihir, dikatakanlah orang gila. Sampai ketika Rasulullah sholat ada yang mau nibat pakai batu. Semua itu yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di lingkungan kita ini ketemu orang-orang yang menghalangi untuk kita ngaji, untuk kita berbuat baik, itu berarti orang tersebut adalah keturunan ibu yang ngomong. Bukan saya ngomong ya, tapi secara luas ini nggak ada. Ini adalah keturunan umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Adam dan Hawa. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang Allah kasih? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jika 5 ini sudah kita miliki, maka kata Allah, mudah-mudahan adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manakala yang kelima ini sudah kita miliki, maka masuklah kita ke yang berikutnya, yaitu adalah fungsi daripada masjid. Ini miliki dulu nih, miliki dulu yang 5 ini, barulah kemudian kita bisa melaksanakan 3 daripada fungsi masjid. Yang pertama apa? Yaitu adalah idarah. Apa itu idarah? Idarah itu adalah manajemen. Masjid harus punya manajemen. Ya, masjid harus punya manajemen. Pengelolaannya minimal ibu seperti ini ya, yang dilakukan oleh
Bu Erlin dan pengurus yang lainnya. Jadwal pengajian dibuat flyernya. Ini kan mengikuti zaman namanya, mengikuti zaman. Ada surat undangannya itu masuk ke dana idarah, masuk pada idarah. Manajemennya dibuat dari struktur kepengurusannya. Kalau dia ada yayasan, yayasan di atasnya. Di bawah yayasan, kemudian dengan komplit ada pembina yayasan, ada pengawas yayasan, ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendahara yayasan. Kalau yayasan punya bidang-bidang, ada bidang-bidangnya. Kemudian salah satunya adalah DKM. DKM ada struktur pengurusannya. Ini adalah namanya idarah. Manajemen masjid. Masjid yang punya manajemen kepengurusan yang bagus, inilah nanti masjid yang makmur. Berbeda dengan masjid-masjid yang tidak ada manajemennya. Bisa-bisa menjadi itu la yamutu wa la yahya, tidak dikatakan mati, tidak dikatakan hidup. Tidak ada yang namanya kegiatan-kegiatan. Kenapa? Karena tidak di-manage dengan sebaik-baiknya. Kalau masjid ini kita yakin semuanya udah manajemennya sudah luar biasa. Sudah struktur dengan baik, jadwal taklimnya sudah demikian rupa, pengajarnya sudah sedemikian rupa, kegiatan-kegiatan remajanya, kegiatan anak-anaknya, kegiatan kaum bapaknya, kegiatan kaum ibunya, kemudian dalam bulan-bulan tertentu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya sudah di-manage dengan sebaik-baiknya. Ini namanya idarah. Ada istilah pepatah Arab yang mengatakan al-haqqu bilan nizam yubtilul batila bin nizam. Apa artinya? Kebenaran yang tidak ada peraturannya, manajemennya, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang punya manajemen. Betul gak? Ini kan kita kan kebenaran ini. Meramaikan masjid ada suatu perkara yang hak, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, bisa kita dikalahkan oleh orang-orang yang bergerak di dalam kebatilan. Betul kan? Peredaran narkoba itu manajemennya bagus kan? Bagus manajemennya, mafia-mafianya ini ada sebagai kurirnya, kan itu, ini bandarnya, ini jaringannya rapi begitu. Ya. Berkembang mereka, judol, apa itu judol? Ada nggak manajemen judol? Ada manajemen judol, berkembang dia tuh, padahal dia sesuatu yang salah, yang batil. Yang salah, yang batil dikelola dengan manajemen itu bisa berkembang, bisa maju, bisa pesat. Kalah yang namanya kebenaran yang tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Dan ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra kan Allah sudah mengingatkan kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang bekerja, berbuat sesuai dengan skillnya, keahliannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat skill itu ternyata dari bahasa Arab ya, syakilati, skillnya masing-masing. Jadi di pengurus masjid itu tidak harusnya mereka berlatar belakang agama, bisa ada berlatar belakang akuntansi, bisa manajemen, macam-macam, bisa belakang IT. Kenapa? Sesuai dengan tupoksinya masing-masing, mereka bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan. Ini namanya idarah. Yang pertama, Bu, ya, manajemen masjid yang pertama idarah. Tapi tadi kita kunci tadi dengan 5 tadi, ya. Mereka yang mengurus idarah tadi memiliki apa tadi, Bu? 5 tadi. Iman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua iman pada hari akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, zakat, kemudian tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah imarah. Imarah ini paling berat, paling banyak tugasnya. WL bagian imarah, Wajeni bagian imarah, Ibu bagian imarah, Ibu semuanya bagian imarah. Bagaimana ini masjid makmur melalui taklim, melalui kegiatan sosial,
melalui kegiatan pengajian anak-anak dan lain sebagainya. Ini adalah bagian imarah. Makanya kalau kita lihat struktur masjid, imarah ini cenderung adalah dalam bidang ubudiyah, peribadatan. Nah, disinilah panggil Ustaz menjelaskan bagaimana adab masuk masjid itu bagian imarah itu, memberitahukan kepada umat Islam bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita ke masjid. Itu menjadi tanggung jawab bagian ubudiyahnya, imarahnya. Sholat sunat tayatul masjid, kemudian wudu, kemudian cara yang benar dalam berwudu, bagaimana sikap kita ketika kita berada di masjid, dan segala hal yang berhubungan dengan kemakmuran masjid ini. Yang berapa waktu yang lalu dijelaskan tentang fikih masjid, itulah masuk kepada imarah, masuk kepada imarah. Jadi diatur semuanya itu, Ibu. Dan sampai kacau keadaannya. Kalau kita sudah masuk masjid ini, kita tidak mengedepankan egois kita. Itu berat memang tugas ubudiyah itu. Takmirnya ini bagaimana membuat masjid ini nyaman dari semua golongan. Saya lihat di sini sudah begitu bagus. Semua golongan diberikan kesempatan, tidak merasa bahwa ini lebih baik daripada yang ini, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, kita butuh yang namanya tasamu. Apa itu tasamu? Tasamu adalah toleransi. Tasamu di dalam interaksi umat Islam sangat penting dan harus kita laksanakan. Menghormati orang yang beda, mungkin tata caranya, karena ada fikih yang mengatur demikian. Kalau ada samping kita yang sholat, kok beda ya meletakkan tangannya, Allahu Akbar. Oh, mungkin alirannya mazhabnya ini. Allahu Akbar antara dada dengan pusat, oh berarti dia Syafi'i. Allahu Akbar cuma diletakkan hanya di samping, oh berarti dia Maliki. Allahu Akbar mazhab apa ini? Mazhab apa, Bu? Wah, ini mazhab sesat nih ya. Nah, jadi sinilah kita tidak saling menyalahkan. Ini berat memang. Bagaimana seksi ubudiyah dalam rangka memakmurkan masjid, semua golongan masuk. Ya, kalau umpamanya hanya mementingkan satu ini terabaikan, ini tidak diakomodir dan lain sebagainya. Ditanya, kenapa Pak sekarang jarang sholat masjid Al-Ikhlas? Berbeda. Maksudnya enggak kayak dulu. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena tujuan masjid ini yang dibangun adalah masjidun ussisa 'ala taqwa, adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar biasa. Siapapun yang menjadi DKM-nya yang silih berganti, habis periodenya 2-3 tahun diganti lagi. Begitu juga dengan taklimnya diganti lagi. Semuanya harus mampu untuk merangkul apa yang ada di komplek ini dan masjid ini sesuai dengan cita-cita pendiri-pendirinya dulu, adalah dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Ini jadi dalam bidang apa, Bu? Imam. Jadi buat ini yang teman-teman, ini masuk dalam bidang apa, Bu? Dalam bidang imam. Talim ibu setiap hari Kamis ini imam. Ibu melaksanakan PHBI, ya, yaitu hari-hari besar Islam, apakah itu Maulidnya, Isra Mi'rajnya, tahun baru Islam, itu adalah bagian imam. Ada pendidikan anak-anak TPQ, itu adalah bidang imarahnya. Ada ibu kegiatan sosial, ibu jangan lupa nanti kita santunan anak yatim, itu adalah pada bidang imam. Jadi luar biasa. Makanya di dalam bidang imam ini orangnya memang harus banyak kan. Kemudian orangnya harus cekatan. Orangnya harus mampu merangkul siapa saja. Kenapa? Berhubungan tentang banyak orang yang akan dihadapi. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah riayah, pemeliharaan. Jadi kalau udah urusan pemeliharaan, sapras itu wilayah siapa tadi, Bu?
Yang suka nunjuk-nunjuk siapa tadi? Yang suka itu berapa itu hari ayah ya. Makanya di dalam masjid itu ada bidang sapras, bidang pembangunan. Karena yang namanya pembangunan masjid itu tidak akan pernah berhenti, selalu ada. Nah, pemeliharaannya apa? Tempat duduknya. Karena nanti tempat duduk yang nyaman berhubungan dengan apa? Ibadah, betul nggak? Pak, kenapa Pak? Duduk di rumah, ntar aja Pak. Enggak ah, saya duduk di rumah aja. Kenapa nggak di masjid? Nah, kalau udah gini berarti apa? Berarti apa itu tandanya? Nah, berarti ada sesuatu yang kurang nyaman dia ketika dia masuk ke toiletnya, ya kan? Ketika dia masuk berada di tempat duduknya. Nah, ini menjadi wilayah daripada riayahnya, pemeliharaannya. Kalau di sini ada rumput-rumputnya, umpamanya ada yang genteng yang bocor, ada hewan-hewan yang berkeliaran sehingga meninggalkan kotoran dan lain sebagainya. Nah, ini bagian riayah, termasuk mikrofonnya apa semuanya itu masuk dalam bidang riayah. Itu peralatannya, kebersihannya, ya, pemeliharaan bangunan, keindahan, keamanan, dan penentuan arah kiblat. Dan ini 3 fungsi masjid itu. Yang pertama tadi adalah idarah, kemudian yang kedua imarah, dan yang ketiga adalah. Nah, ini 3-tiganya harus berjalan seimbang. Tidak boleh hanya salah satu saja, seimbang dia. Salah satunya, umpamanya idarahnya, manajemennya bagus. Manajemennya bagus, begini konsepnya, gini. Tapi nggak ada yang menggerakkan, yang menjalankan imarahnya. Percuma berarti, betul kan? Pokoknya nanti kita kalau tadi ngambil ustadz yang ini, yang udah terkenal, yang udah di TV dan lain sebagainya. Datanglah ustadznya. Ketika dia datang, dia ceramah, direkam, tapi yang hadir cuma 3 orang. Saya enggak, saya jadi saling membutuhkan, membutuhkan. Hebat di sini harus hebat juga di sini. Kan begitu. Bagus di sini penataannya, yang di sini juga bagian sini harus bagus penataannya. Ibu-ibu hari ini ngaji libur, ibunya udah semangat nih, kemudiannya semangat, ya manajemennya bagus, jadwalnya udah. Kenapa libur? Masjid bocor. Nah, kalau udah ada masjid bocor berarti siapa yang tanggung jawab? Bagian apa? Bagian riayah. Iya, bagian riayah yang bertanggung jawab. Jadi semuanya ini harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, bergandengan tangan untuk membangunkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti itu, Ustaz butuh apa jamaah? Betul gak? Jamaah butuh apa ustaz atau ustazah? Ibu udah datang semuanya, tapi ditunggu-tunggu ustazahnya nggak ada. Lah, ngaji apa siapa? Atau ustaznya udah datang, ceramah dia menggebu-gebu, luar biasa semangatnya, tapi nggak ada yang dengarin. Apa kata orang? Itu ustaz udah lama ya begini. Maksudnya apa? Udah lama nggak yang begitu ngomong sendiri gitu ya. Jadi ini ibu yang menjadi perhatian kita. Fungsi masjid itu adalah 3 tadi: idarah, imarah, dan riayah. Semuanya ini tiada lain adalah agar memberikan kenyamanan kepada para jamaah, dan ada rasa kangen, ada rasa rindu. Imam yang bagus itu kan bagian imarah itu. Bagian siapa bu? Bagian imarah menentukan imam yang bagus, azan berkumandang yang suaranya dan bagi imarah. Ya, ada sehingga ada orang yang kangen itu dan ikut sholat berjamaah. Ya, hari ini imamnya si anu nih, wah suaranya bagus, bacanya bagus, ada rasa rindu. Anak-anak muda kita juga tertaut hatinya ke masjid. Kenapa? Karena ada program-program yang menyentuh, yang menyasar para anak-anak muda kita, para remaja kita. Baik ibu, ini saja ibu ya, karena waktu yang diberikan sama ini kata Bu Elit sampai jam 17.00. Udah dapat bu ya? Iya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya terhadap materi kita ini, ya dipersilakan.